Di video kali ini, kita akan menyelami jejak sejarah dan kejayaan Islam di Cina, negara dengan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun bukan negara mayoritas Muslim, Cina memiliki warisan dan sejarah Islam yang kaya dan luar biasa panjang. Lalu, bagaimana Islam bisa berkembang di negeri yang begitu jauh dari Jazirah Arab ini? Apa yang membuat Islam di Cina bisa mencapai kemakmuran yang begitu lama? Islam pertama kali tiba di Cina pada abad ke-7, melalui para pedagang dan duta besar dari Arab. Jalur sutra menjadi jembatan utama bagi penyebaran Islam, di mana para pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah membawa agama mereka ke Tiongkok. Tidak hanya sebagai pedagang, mereka juga menyebarkan nilai-nilai budaya dan spiritual Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Selama masa dinasti Tang, Islam mulai diakui secara resmi. Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasi pertama ke Cina, dan pemerintah Cina saat itu menyambut baik kedatangan mereka. Tidak hanya berdagang, para Muslim juga mendirikan masjid dan membangun komunitas yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Pada era dinasti Yuan, ketika Mongolia memimpin Cina, Islam semakin berkembang. Pemerintah Yuan memberikan banyak kebebasan kepada umat Muslim, yang sebagian besar merupakan keturunan Asia Tengah. Umat Muslim bahkan diberikan peran penting dalam pemerintahan dan ekonomi, termasuk administrasi militer dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menandai masa awal kemakmuran Islam di Cina. Di era dinasti Ming, banyak Muslim lokal yang berasimilasi dengan masyarakat Han. Pada masa ini, beberapa masjid besar mulai dibangun, dan salah satu masjid terkenal adalah Masjid Niujie di Beijing, yang masih berdiri hingga sekarang. Di masa ini, identitas Muslim Cina mulai kuat dengan lahirnya komunitas Hui yang memadukan budaya Tiongkok dengan Islam, menciptakan identitas unik yang kita kenal sekarang. Islam bukan hanya berkembang dalam aspek agama, tetapi juga budaya dan ekonomi. Para pedagang Muslim memainkan peran besar dalam perdagangan lokal dan internasional di Cina. Mereka memperkenalkan berbagai barang dagangan dari Timur Tengah dan Asia Tengah, termasuk rempah-rempah, sutra, dan barang-barang logam. Budaya Islam juga berasimilasi dengan budaya Tiongkok dalam seni, kaligrafi, dan arsitektur. Ini bisa kita lihat dalam banyak masjid di Cina yang dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Tiongkok, namun tetap memiliki unsur Islam seperti kiblat dan kaligrafi Arab. Pengaruh ini membuat masyarakat Muslim di Cina memiliki budaya yang khas dan sangat berbeda dengan budaya Islam di belahan dunia lainnya. Pada abad ke-20, komunitas Muslim Cina mengalami berbagai perubahan besar seiring dengan perubahan politik di negara tersebut. Terjadi berbagai tantangan yang membuat umat Muslim harus beradaptasi. Namun, hingga saat ini, mereka masih menjaga identitas dan warisan budaya mereka, tetap menjalankan ibadah, membangun masjid, serta melestarikan warisan yang sudah berusia berabad-abad. Meskipun ada tantangan, umat Muslim di Cina terus menunjukkan ketahanan dan keteguhan dalam mempertahankan kepercayaan dan budaya mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, ada kebangkitan minat terhadap budaya dan sejarah Islam di Cina, yang terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan Muslim dari luar negeri yang ingin melihat dan mempelajari sejarah Islam di Cina. Cina memiliki banyak masjid bersejarah yang menjadi simbol kehadiran Islam yang panjang di sana. Salah satu masjid tertua dan terkenal adalah Masjid Niujie di Beijing, yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kemudian ada juga Masjid Aidikah di Kashgar, masjid terbesar di Cina yang berdiri megah di kota tua Kashgar, Xinjiang. Setiap masjid ini memiliki keunikan arsitektur, perpaduan gaya Islam dan Tiongkok, serta menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah. Masjid-masjid ini menjadi simbol yang sangat kuat dari kekayaan sejarah Islam di Cina. Islam juga membawa pengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra di Cina. Cendekiawan Muslim di Cina, seperti M.A. Ju dan Liu Zi, telah menulis banyak karya yang memperkenalkan dan menjelaskan ajaran Islam dalam bahasa Tionghoa, sehingga ajaran ini dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Karya-karya ilmiah ini bukan hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di Cina. Para cendekiawan Muslim di Cina telah berkontribusi dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan pengobatan, menjadikan Islam sebagai bagian integral dari sejarah ilmu pengetahuan di negara ini. Islam di Cina bukan hanya sebuah agama, tetapi juga bagian penting dari sejarah dan budaya negara ini. Dari awal penyebaran Islam melalui jalur sutra hingga berkembang pesat pada masa dinasti Yuan dan Ming, Islam telah melalui perjalanan panjang di Cina. Walaupun menghadapi berbagai tantangan,
umat Muslim di Cina tetap bertahan dan terus menjaga warisan budaya mereka. Jadi, itulah sejarah dan kemakmuran Islam di Cina. Kita bisa belajar banyak tentang ketekunan, adaptasi, dan harmoni dari saudara-saudara kita di sana. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang bagaimana Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya lain dalam perdamaian dan kemakmuran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten sejarah Islam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.